Oke guys, di video kali ini aku mau membahas sesuatu yang sangat penting dan wajib untuk kalian tahu. Karena ini menyangkut sebuah teknologi yang menurut saya sangat berbahaya dalam aspek bagaimana kita memandang sebuah realita yang kita anggap benar, tapi bisa jadi itu semua cuman buatan. Kenalin, deepfake, teknologi AI yang memiliki kapasitas untuk menampilkan seseorang sedang mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Time, but 90% of people cannot tell the difference. Dari namanya aja udah kelihatan, deep yang mengacu pada deep learning, yaitu teknologi komputasi neural yang meniru cara kerja otak manusia. Fake ya langsung bisa ditebak, artinya palsu. Baru-baru ini saya nonton Netflix series Black Mirror yang season terbaru. Nah, jadi ada satu episode di series ini yang judulnya itu Bad Joan. Singkatnya, episode ini tuh ceritain tentang seorang manajer wanita bernama Joan yang hidupnya itu 100% berubah setelah munculnya sebuah Netflix series di dalam film tersebut, yang dimana ceritanya itu diambil berdasarkan aktivitas keseharian dari si Joan. Jadi tanpa sepengetahuan si Joan, aktivitas dan pergerakan yang dilakukan sehari-hari itu ternyata direkam semua oleh perangkat dan teknologi yang Joan gunakan dalam sehari-harinya. Kemudian, hasil dari rekaman jejak tersebut itu dijadikan Netflix series. Alhasil, Joan pun harus kehilangan seluruh hidupnya, mulai dari kerjaan, teman, pacar, semuanya meninggalkan dia setelah mereka melihat segala keburukan dan kejelekan yang dilakukan oleh Joan dalam kehidupannya sehari-hari, berdasarkan Netflix series yang mereka lihat. Episode Bad Joan dalam series Black Mirror ini saya rasa sangat menggambarkan bagaimana media dan teknologi seperti deepfake itu memiliki kekuatan untuk memutarbalikkan fakta dan membuat suatu kebohongan menjadi kebenaran. Tak menutup kemungkinan bisa jadi kejadian yang dialami oleh Joan itu beneran terjadi nantinya di masa depan. Sekarang coba kamu perhatikan video-video ini. Bisa nggak kamu membedakan mana yang asli dan mana yang nggak? Jujur kalau saya sih nggak bisa, karena ini udah bener-bener mirip gitu. Namun terlepas dari ancaman-ancamannya yang menakutkan, sebenarnya teknologi deepfake ini sendiri memiliki dampak yang positif bagi umat manusia. Karena nantinya setelah teknologi deepfake ini semakin berkembang menjadi lebih pintar, dia akan memiliki kapasitas untuk membuat semacam digital clone untuk meniru orang-orang yang ingin kita ajak bicara. Jadi nggak menutup kemungkinan jika nantinya di masa depan kita bisa ngobrol percakapan langsung dengan bapak-bapak pendiri bangsa kita, kakek nenek kita yang sudah meninggal, ataupun orang-orang yang kita kagumi dan ingin langsung bercakap-cakap dengan dia, seperti Elon Musk misalnya. Ya karena balik lagi, yang teknologi ini butuhkan hanyalah data. Semakin banyak data yang kita kasih ke deepfake, maka semakin mudah untuk deepfake bisa meniru nggak cuma ekspresi, gaya bicara, ataupun wajah, melainkan isi otak dari orang tersebut. Namun untuk mencapai mimpi yang indah itu ternyata banyak hal yang harus dikorbankan, termasuk keamanan data dan privasi kita, semakin maraknya informasi palsu yang beredar, dan penggunaannya sebagai alat untuk menjatuhkan suatu pihak. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat sudah siap untuk mengadopsi teknologi tersebut? Karena berdasarkan data yang beredar telah menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan deepfake ini telah digunakan untuk memanipulasi video pornografi, yang dimana korbannya itu kebanyakan wanita dan artis selebriti. Selain itu, deepfake ini juga ternyata telah digunakan untuk mencuri harta dan kekayaan, dimana pada bulan Maret tahun 2019, sebuah perusahaan energi asal Jerman harus kehilangan uangnya sebesar 200.000 euro atau sekitar 3 miliar rupiah, setelah adanya panggilan suara dari pencuri yang meniru suara CEO dari perusahaan tersebut menggunakan teknologi deepfake, dan meminta kepala cabang untuk mengirimkan uang sebesar 200.000 euro ke supplier asal Hungaria. Dan akhirnya hilang sudah 3 miliar rupiah. Jadi amanat yang bisa diambil setelah mengetahui deepfake ini adalah kita harus lebih bijak lagi dalam menerima dan mengonsumsi informasi. Karena setelah deepfake ini semakin canggih, maka semakin mudah untuk orang-orang bisa membuat informasi palsu yang semakin meyakinkan dan terlihat nyata. Sekarang aja jika kita perhatikan, sudah semakin banyak website atau aplikasi yang bisa membantu Anda memproduksi video atau suara buatan dengan harga yang sangat affordable. Hal ini akan semakin mempermudah saya sebagai content creator untuk membuat konten dengan lebih efisien. Namun di sisi lain, hal ini juga akan berpotensi mempermudah tindakan kejahatan yang dikhususkan untuk merugikan suatu pihak. Nah, kebetulan kemarin saya juga habis nonton video TED Talk dari seorang ilmuwan komputer bernama Suparsorn Suwajanakorn. Ya, semoga I spell it right. Dan ternyata dia sudah menyediakan solusi untuk potensi ancaman yang berbahaya ini. Jadi dia sudah menciptakan sebuah plugin browser namanya Reality Defender yang bisa melacak kebenaran suatu informasi berbentuk video, gambar, ataupun dokumen. Jadi dia bisa mengecek apakah
dokumen atau video ini berpotensi palsu atau buatan dari deepfake. Ya, harapan saya semoga semakin banyak website atau aplikasi seperti ini supaya kita bisa semakin mudah untuk mengecek kebenaran suatu informasi. Karena sampai saat ini sayangnya yang marak dibicarakan atau digunakan itu hanyalah website atau aplikasi yang bisa membuat gambar atau video buatan AI. Jarang banget orang yang bicara soal ancaman atau cara pencegahannya. Oke, mungkin sekian untuk konten kali ini dan semoga kalian semua bisa mendapatkan insight baru dan jadi lebih berhati-hati lagi ketika mengonsumsi suatu informasi ke depannya. Sekian dari saya dan terima kasih sudah menonton.